Cerita ini berawal saat salah satu rekan saya, dia berencana membuka sebuah rumah makan soto dan mie ayam. Dan akhirnya semua yang direncanakan telah siap. Dia jadi membuka warung makan soto. Untuk pembukaan pertama atau soft opening, dia mengundang saya dan rekan-rekan yang lain untuk makan di tempatnya. Dan di situ makan dan juga mengundang beberapa orang yang membayarnya itu hanya dikenakan setengah harga lah. Saat itu kita mulai tuh soft opening, datang, kita semua makan, dan hasilnya ya memang benar-benar masakannya itu ya kalau saya bilang enak, mantap lah untuk rasa sotonya itu. Setelah ngobrol-ngobrol, dia bertanya gimana Le rasanya. Wah mantap, kalau selera saya ya sesuai nih soto. Saya bilang sesuai dengan selera saya, enak lah, seger. Dan teman-teman yang lain pun bilang ya seger ini, enak gitu. Singkat cerita, setelah selesai kita pulang. Nah jadi esok harinya saya makan lagi di situ dan rasa tidak berubah, masih enak, tetap enak, stabil gitu loh. Dan teman-teman dari rekan-rekan kita juga ada yang sering datang ke situ untuk makan lah ibaratnya. Kalau lagi kepengen makan soto, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa kali saya datang, rasa itu tidak berubah, masih tetap enak. Dan saya akui memang masakannya enak. Tapi pada suatu malam, saya juga lupa itu malam hari apa, saya makan itu sekitar pukul mungkin jam 7 atau setengah 8 ya. Saya datang ke situ. Posisi tidak seperti biasanya. Biasanya kita datang itu ada banyak pembeli lah, ibaratnya banyak yang makan di dalam. Cuman pada saat ini cuman saya dan kawan saya aja berdua gitu loh, tumben. Ya mungkin karena namanya berdagang kan tidak selalu ramai lah, ada saat-saat sepinya gitu kan menurut saya. Ya sudah, saya udah masuk, bertemu dengan teman saya itu, bilang, "Hey, apa kabar?" "Ya baik." "Gimana?" "Biasa, udah mau makan nih, pesen 2," saya bilang gitu. "Oh oke." Nah lalu kawan saya langsung mempersiapkan segalanya ya, racikannya, soto itu, sambil kita ngobrol. Nah cuman pada saat itu ada salah satu hal yang saya rasa agak berbeda. Berbedanya itu ialah tidak seperti biasanya. Biasanya kalau saya datang itu tidak terasa apa-apa, cuman pada saat itu yang saya rasakan adalah lampu penerangan itu kok agak redup, seperti tidak gimana ya, tidak terang bercahaya atau gimana gitu, berasa redup aja, terasa redup. Dan juga hawa, suasana udara di situ, udara di situ
agak gimana ya, agak sesak gitu loh, agak sesak seperti gimana ya, seperti tidak bebas aja dalam bernapas gitu loh. Cuman sudahlah, saya agak saya tepis saja gitu loh. Lalu tidak lama kemudian teman saya pun memanggil, ibaratnya datang mengantarkan pesanan saya berdua. Nih makan spesial, dia bilang gitu. Oh oke, siap. Akhirnya saya makan. Dan anehnya saat saya makan, yang saya rasakan itu rasa sotonya itu agak berbeda dari seperti biasanya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya saat saya makan. Terus ada pembeli satu orang, dia melayani. Terus saya bertanya sama teman saya, gimana rasanya? Kok agak beda ya? Itu teman saya yang bicara. Oh iya benar berarti. Kenapa? Udah gak apa-apa, saya bilang begitu. Nah setelah pembelian tadi pergi, saya selesai makan, tetap kita habiskan. Nah teman saya bertanya, gimana Le rasanya? Ya lumayan. Kenapa? Gak ada apa-apa sih, cuman mau tanya aja, emang ente nggak merasakan sesuatu yang aneh apa atau gimana gitu? Dia agak diam terus sebentar, sejenak, terus dia jawab, enggak juga sih, tapi ada sesuatu yang aneh sih emang. Apa itu? Ya sudah beberapa minggu terakhir ini tempat gue sepi Le gitu. Gak tahu deh, apa karena masakan gue nggak enak kali ya gitu. Oh iya. Kenapa sih? Nggak ada apa-apa sih. Terus saya bertanya lagi. Terus ada yang lainnya nggak? Ada yang aneh-aneh lainnya nggak? Ada sih katanya. Beberapa minggu terakhir ini juga dia selalu saat mau buka ruko, buka dagangan, dia selalu menemukan itu di depan rukonya itu ada tanah berceceran. Nah, saya jelaskan di sini kondisi di depan rukonya itu memang ada peluran semen itu sekitar 1,5 meter, dan posisi ruko tempat kawan saya berdagang itu di pinggir jalan raya. Nah, dia bercerita bahwa setiap pagi itu sebelum membuka itu di depan ruko, di depan rolling doornya itu selalu ada tanah yang berceceran. Nah dia selalu melakukan, ya akhirnya dia sapu, pakai sapu lidi, dibersihkan. Nah setelah itu baru dia persiapkan semuanya untuk mulai membuka dagangannya. Nah itu aja sih dia cerita, bahwa setiap pagi dia selalu bersih-bersih tanah. Emang kenapa Le? Dia tanya begitu sih. Oh nggak apa-apa, nanti aja deh, kita ngobrol di rumah, saya bilang begitu. Oh yaudah, oke gitu. Nggak lama kemudian saya pulang sama teman saya ke rumah. Saya pulang, sampainya di rumah ya kita ngobrol-ngobrol sedikit. Terus nggak lama itu sekitar jam 9 atau setengah 10 itu teman saya datang. Terus langsung
nyamperin saya. Nah, terus dia langsung bertanya sih, gimana. Udah duduk aja dulu di sini ngopi sambil ngerokok dulu, santai aja kita, saya bilang gitu. Iya. Nah itu gimana Le? Dia bilang gitu. Gini, yang saya rasakan itu ada sedikit keanehan ya boleh percaya atau tidak, tapi kalau saya ngambil kesimpulan berarti ada yang tidak suka sama ente saat dagang di situ. Oh, masa sih? Itu dia bilang. Ya sekarang sih boleh kita percaya atau enggak sih, untuk hal seperti ini memang susah dibuktikan. Tapi kan ente sendiri kan ngerasain beberapa minggu ini apa yang terjadi. Ya sih memang agak berkurang yang datang, hampir dibilang ya jatuhnya seperti awal-awal kita mulai buka lagi gitu. Dia mulai buka kan, buka itu tidak langsung brok langsung penuh gitu pedagangnya, pengunjungnya. Paling satu seharian ada 2 gitu doang. Dia bilang ya boleh percaya atau tidak, itu ada yang tidak suka, dan medianya itu dia menggunakan tanah itu. Oh begitu. Kenapa ya? Ya kalau untuk tujuannya ya saya tidak tahu tujuan dan maksud dia itu apa. Cuman ya percaya atau tidak, itu resikonya kalau berdagang sih. Jangan ada yang iri atau gimana. Nah akhirnya dia bingung tuh. Dia bingungnya cuman kenapa sih harus begitu gitu. Ya tidak tahu sih, kita juga tidak tahu. Cuman ini menurut pendapat saya, berarti saat ente berdagang itu ada seseorang mungkin yang tidak suka, ya entah dari kondisi mana dia tidak sukanya, seperti apa. Terus dia bertanya, terus sekarang gimana dong? Yaitu saya kembalikan lagi ke ente, mau gimana? Mau diteruskan atau gimana? Kalau mau diteruskan ya kita coba bersih-bersih aja, kita coba berdoa di situ, minta perlindungan dari Allah untuk membuang semua aura-aura negatif yang ada di situ, dan kita minta dilapangkan rezekinya, saya bilang gitu. Terus dia berpikir nih, mungkin berpikir entah apa yang dipikirkan oleh teman saya itu ya. Gimana? Saya tanya gitu. Gimana keputusannya? Mau gimana kita? Kalaupun memang ada orang yang tidak suka dan ingin menjatuhkan ente, ya insya Allah kalau kita masih percaya sama Allah, mungkin bisa dijauhkan lah dari hal-hal yang seperti itu. Kalau ente masih mau maju, ya maju, jangan mundur. Dia terdiam lagi. Akhirnya dia bilang, udahlah Lih, biarin aja. Dia bilang gitu loh, maksudnya biarin aja gimana? Ya udahlah, kalau memang ada yang nggak suka sama saya, dia bilang gitu ya. Sudah, pasrahin aja, biarkan saja gitu. Nah ya sudah, itu kan terserah ente. Ya walaupun kita percaya atau tidak, tetap dalam Al-Quran itu kan ada hal-hal yang seperti ini.
media apapun bisa disediakan. Iya sih katanya, tapi ya sudahlah, biarkan saja. Nah setelah itu nggak lama itu kira-kira beberapa bulan, mungkin sebulan atau 2 bulan kemudian, akhirnya teman saya tutup. Terus saya ketemu dengan dia, saya tanya, gimana tempat, masih dagang di situ? Kok kemarin gue lewat tuh nggak ada gitu. Ente nggak ada. Ya Le, gue udah pindah, dia bilang gitu. Oh udah pindah, ya udahlah kalau gitu. Emang kenapa di situ? Enggak lah, udah biarin aja. Kalau emang ada yang mau usil ya biarkan aja lah. Kalau dia memang sifatnya begitu. Dia pindah di tempat baru sekarang. Dan makanannya ya tetap enak gitu loh. Nah akhirnya gak lama kemudian, entah kenapa juga, karena saya belum sempet juga ya, belum sempet datang ke tempat dagang dia yang baru karena kesibukan kerja juga pada saat itu. Nggak lama kemudian dia akhirnya tutup. Saya tanya lagi, gimana di sana masih jalan? Tutup Le katanya. Kenapa? Oh gue dapat panggilan kerja katanya gitu. Oh ya sudah, kalau dapat panggilan kerja, akhirnya dia kerja. Nah, jadi ceritanya begitu aja sih. Ibaratnya cerita ini cuman sebagai pelajaran kita aja sih, bahwa iri dengki itu manusia itu pasti akan ada. Tidak semuanya itu akan berani mengungkapkan di depan kita. Kadangkala mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari nalar kita dan keluar pula dari akidah Islam gitu loh. Ya itulah lika-liku kehidupan kita sebagai manusia. Dalam melakukan hal apapun pasti kita akan bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Semua hal-hal yang terjadi di dunia itu ya tetap itu dari takdir dari Allah juga. Dia yang memberi jalan. Mungkin juga kita akan ditegur atau gimana. Jadi seperti itu. Itu salah satu pengalaman dari kawan saya yang ibaratnya berdagang. Dari awal masakannya enak dan semua mengakuinya, beberapa bulan kemudian berubah drastis. Pengunjung tidak ada, hampir tidak ada sih sebenarnya. Terus rasa dari makanan itu berubah dan lokasi aura itu dirasakan agak berbeda. Seperti itu sih yang akhirnya ya mungkin pelajaran juga dari teman saya itu yang berdagang. Jadi dia sering ngobrol juga sama saya tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi cukup sekian untuk malam ini. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.